Saat PBSI diganjar Meritorious Award, ada pesan keras yang bikin masa depan bulu tangkis Asia terasa sedang diarahkan langsung dari Bali. Bukan setiap hari Indonesia berdiri di panggung Badminton Asia Award sambil menerima pengakuan untuk governance and leadership. Dan itulah yang baru saja dilakukan PBSI. Yang membuat momen ini terasa jauh lebih besar, penghargaan itu tidak datang dalam ruang kosong, melainkan di tengah forum elit Badminton Asia Exco Meeting, Annual General Meeting, dan Gala Dinner. Di Bali, Ketua Umum PBSI Fadil Imran menerima langsung Meritorious Award kategori Governance and Leadership. Sebuah penghargaan yang menyorot kepemimpinan dan tata kelola federasi untuk membentuk masa depan bulu tangkis yang lebih baik. Di titik ini, banyak orang mungkin mengira yang dirayakan hanya seremoni mewah. Padahal pesan sebenarnya justru jauh lebih tajam, karena PBSI sedang menunjukkan bahwa kemenangan organisasi sama pentingnya dengan kemenangan di lapangan. Kehadiran Presiden BWF Hunying Patama lewat Rakul, Presiden Badminton Asia Kim Jong-soo, dan Asosiasi Bulu Tangkis Se-Asia membuat sinyal ini makin kuat. Menariknya, Fadil Imran tidak membingkai penghargaan ini sebagai kemenangan pribadi. Dia justru langsung memindahkan sorotan ke kerja kolektif seluruh ekosistem bulu tangkis Indonesia. Dari atlet, pelatih, pengurus, sampai pemangku kepentingan, semuanya disebut sebagai bagian dari fondasi yang membuat PBSI layak mendapat Meritorious Award Governance and Leadership. Kalimat yang paling menonjol justru sederhana tetapi menghantam kuat. Bahwa ini bukan capaian individu, melainkan tanggung jawab bersama kepada atlet, penggemar, dan generasi mendatang. Disitulah dramanya dimulai. Karena saat banyak federasi sibuk bicara hasil cepat, PBSI justru membawa narasi lebih besar tentang arah masa depan bulu tangkis di era hiburan digital. Fadil menegaskan bahwa bulu tangkis kini sedang menghadapi titik kritis. Persaingan juga datang dari banjir hiburan baru yang merebut perhatian generasi muda. Kalau olahraga ini gagal relevan, dampaknya bukan cuma penurunan minat menonton, tetapi juga ancaman pada regenerasi, pembinaan, dan identitas bangsa. Karena itu, PBSI menaruh 3 agenda utama yang terasa sangat strategis. Pertama, menjaga relevansi agar bulu tangkis lebih dekat dan menarik bagi generasi muda. Kedua, memastikan inklusivitas, supaya bulu tangkis tidak terasa eksklusif untuk kelompok tertentu saja, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat luas. Ketiga, memperkuat fondasi masa depan lewat tata kelola profesional, transparan, dan inovatif, termasuk pemanfaatan sport science serta engagement digital yang lebih serius. Ini penting, sebab kata governance and leadership dalam Meritorious Award itu bukan pajangan kosong. Itu berarti Asia melihat ada model pengelolaan yang dianggap layak dijadikan acuan. Bayangkan tekanannya, Indonesia bukan hanya tuan rumah rangkaian agenda besar Badminton Asia 2026, tetapi juga sedang diawasi apakah mampu memberi standar penyelenggaraan yang meyakinkan. Fakta bahwa forum strategis ini berjalan profesional dan berkesan bagi delegasi menjadi nilai tambah yang tidak bisa diremehkan. Karena citra kepemimpinan federasi dibangun dari detail seperti itu. Ada sisi lain yang membuat berita ini relevan untuk publik luas. Penghargaan ini datang ketika Indonesia sedang mencari formula agar prestasi dan tata kelola bisa berjalan seirama. Selama ini, publik sering terpaku pada medali, ranking, dan hasil turnamen. Namun tanpa organisasi yang sehat, transparan, dan berani berinovasi, prestasi besar bisa cepat rapuh. Itu sebabnya pidato Fadil terasa seperti alarm sekaligus ajakan. Dia mengingatkan bahwa masa depan bulu tangkis ditentukan oleh kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan membangun kepercayaan. Pesan itu tajam sekali, karena menunjukkan bahwa PBSI tidak ingin sekedar menjadi pengelola rutinitas, melainkan pelopor perubahan dalam tata kelola olahraga di Asia. Dari pembinaan atlet, manajemen organisasi, sampai pendekatan ke komunitas, semuanya disebut sedang ditransformasikan. Artinya ada pekerjaan besar di belakang layar. Di era sekarang, publik muda menilai organisasi dari seberapa nyata inovasi itu terasa. Apakah atlet dibina lebih ilmiah? Apakah komunitas dirangkul? Apakah komunikasi digital hidup? Semua itu ikut menentukan relevansi. Dan justru disinilah PBSI mencoba memainkan peran besar. Mereka ingin bulu tangkis tetap menjadi identitas dan kebanggaan bangsa, tetapi dengan mesin kerja yang lebih modern dan terbuka terhadap perubahan. Kalau dibaca lebih dalam, Meritorious Award Governance and Leadership ini sebenarnya seperti legitimasi, bahwa langkah pembenahan PBSI sedang dibaca serius oleh Asia. Tentu penghargaan bukan garis akhir. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah tepuk tangan selesai, karena ekspektasi publik dan Federasi Asia otomatis naik. Publik akan menunggu, apakah kata inklusif, transparan, profesional, dan inovatif benar-benar diterjemahkan menjadi hasil nyata dalam pembinaan, pelayanan atlet, dan kedekatan dengan penggemar. Tetapi satu hal sudah pasti, Bali bukan cuma menjadi lokasi gala dinner yang elegan,
Bali berubah menjadi panggung saat PBSI menegaskan diri sebagai pelopor tata kelola dan kepemimpinan bulu tangkis Asia. Jadi, ketika PBSI menerima Meritorious Award pada Badminton Asia Awards 2026, yang dirayakan bukan sekedar plakat, melainkan sinyal bahwa Indonesia sedang mencoba memimpin arah baru. Pertanyaannya sekarang jauh lebih menarik. Setelah Asia mengakui governance and leadership PBSI, mampukah pengaruh itu diterjemahkan menjadi masa depan bulu tangkis yang makin relevan, inklusif, dan tak tergoyahkan? Sendirian menggendong merah putih, Richie Richardo justru meledak di Hanoi dan menutup Vietnam International Challenge 2026 tanpa kehilangan satu game pun. Siapa sangka, saat banyak harapan Indonesia di Vietnam International Challenge 2026 rontok satu persatu, justru Richie Duta Richardo muncul sebagai tokoh utama yang mengubah semuanya. Dan yang paling bikin merinding, Richie Richardo tidak sekadar menang. Dia menuntaskan misi gendong Indonesia dengan cara yang sangat dingin, sangat rapi, dan benar-benar tanpa ampun. Final di Hanoi menjadi panggung pembuktian, karena Richie datang sebagai unggulan ke-13 dan langsung mengendalikan ritme pertandingan sejak awal tanpa terlihat goyah sedikit pun. Lawannya, Cheng Ju-seng dari Taiwan, sebenarnya datang dengan ambisi besar, tetapi Richie memaksa laga berjalan sesuai kehendaknya sampai lawan sulit keluar dari tekanan. Skor akhirnya pun keras, 21 berbanding 13, lalu 21 berbanding 14, tuntas dalam 39 menit tanpa drama yang mengancam. Yang bikin kemenangan ini terasa mahal, Richie adalah satu-satunya wakil merah putih yang tersisa sampai final setelah sektor lain tumbang lebih dulu. Jadi, setiap poin yang dia mainkan membawa beban besar, bukan cuma soal gelar pribadi, tetapi juga soal harga diri kontingen Indonesia di Hanoi. Richie menjawab tekanan itu dengan kemenangan mutlak yang terasa sangat dewasa, sangat disiplin, dan membuat banyak orang sadar ada talenta serius sedang naik. Di ranking dunia, Richie memang lebih tinggi, ada di posisi 89 versi BWF, sementara Cheng Ju-seng berada di urutan 243. Namun, final tidak pernah sesederhana angka, karena partai puncak sering berubah menjadi perang mental yang membuat favorit justru tergelincir di momen penting. Richie tidak tergelincir. Dia menutup area belakang dengan rapat, lalu mempercepat serangan ke depan sehingga lawan terus dipaksa menebak arah permainan. Disitulah kualitas Richie Richardo terlihat, karena dia bukan hanya bertahan dari tekanan, melainkan aktif membentuk narasi pertandingan dari rally pertama sampai rally terakhir. Setiap kali Cheng Ju-seng mencoba memanjangkan rally, Richie tetap tenang, menjaga akurasi, lalu memilih momen yang tepat untuk menekan sampai lawan kehilangan pegangan. Permainan seperti ini menunjukkan bahwa Richie bukan cuma sedang panas sesaat, melainkan sudah memiliki struktur berpikir yang rapi saat membaca arah pertandingan. Itu sebabnya penampilan Richie terasa meyakinkan, karena penonton bisa melihat transisi dari bertahan ke menyerang berjalan mulus tanpa banyak kesalahan sendiri. Saat lawan mencoba mengubah tempo, Richie juga tidak terpancing panik. Dia justru menurunkan ritme sejenak, lalu kembali menusuk di saat paling menyakitkan. Gelar Vietnam International Challenge 2026 ini jadi terasa spesial, karena Richie menutup turnamen tanpa kehilangan satu game pun. Turnamen berhadiah $20.000 Amerika ini memang bukan level terbesar, tetapi justru dari panggung seperti inilah pemain muda membangun ranking, reputasi, dan keyakinan. Kalimat misi gendong Indonesia sukses terdengar pas. Sebab sejak semifinal, praktis hanya satu nama yang membawa seluruh harapan merah putih. Sebelumnya Indonesia masih punya peluang lain lewat Ken Zhio dan Luna Rianti Safa, tetapi langkah mereka berhenti di perempat final melawan pasangan Jepang. Setelah itu, semua mata langsung beralih ke Richie. Dan situasi seperti ini sering berbahaya bagi atlet muda, karena ekspektasi bisa membuat permainan mendadak kaku. Richie malah terlihat menikmati tekanan, seolah dia paham kalau Indonesia ingin pulang membawa trofi, maka dia harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Karena itu, kemenangan ini terasa emosional, bukan hanya akibat trofi, tetapi karena cara Richie berdiri sendirian di garis depan memberi sinyal kedewasaan kompetitif yang kuat. Publik tentu akan bertanya, apakah ini awal ledakan besar Richie Richardo di level internasional, atau hanya satu pekan emas yang sulit diulang? Pertanyaan itu wajar, tetapi pemain muda yang menutup final sebersih ini biasanya sudah memiliki fondasi mental yang sangat menjanjikan untuk naik ke level berikutnya. Dari sisi bulu tangkis Indonesia, gelar ini seperti suntikan oksigen pada saat yang tepat, karena publik selalu menunggu tanda bahwa generasi baru tetap bergerak. Richie memberi tanda itu di Hanoi, dengan cerita sederhana namun keras. Ketika semua harapan bertumpu pada satu bahu, dia tidak lari dan tidak gugup. Tantangan terbesar justru dimulai
sekarang, sebab menjaga konsistensi sering jauh lebih rumit daripada merebut sorotan pertama yang membuat nama mendadak diperbincangkan. Tim pelatih pasti akan melihat gelar ini sebagai modal penting, bukan alasan untuk cepat puas, karena setelah lawan mulai mengenali pola Ricci, tuntutannya otomatis naik. Tetapi justru disitulah serunya, sebab kemenangan besar seperti ini memberi ruang bagi Ricci untuk masuk ke turnamen berikutnya dengan rasa percaya diri yang jauh lebih tebal. Jika ritme ini terjaga dan detail permainannya terus dibenahi, Vietnam International Challenge 2026 bisa dikenang sebagai titik balik besar Ricci. Ricci Ricciardo datang sebagai harapan terakhir, bermain seperti pemimpin, menang seperti juara sejati, dan pulang membawa pesan bahwa bulu tangkis Indonesia masih punya masa depan yang berani.